Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan nomor NIM 2892 150265 ingin membahas materi tentang siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan berharap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pengertian siklus akuntansi menurut Dina Fitriya tahun 2014 adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, data keuangan yang sudah diproses sebelumnya, dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Siklus akuntansi menurut Rahman Pura tahun 2013 adalah rangkaian kegiatan dan tahapan akuntansi yang dilakukan secara sistematis mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan pembukuan. Tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama analisa transaksi. Tahapan pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat memengaruhi posisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Tahap kedua adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Tahap ketiga adalah memindahkan sebuah transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan daftar susunan-susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo. Tahap keempat adalah membuat neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo pada buku besar sehingga bisa dilihat saldo yang sama antara debit dan kredit. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Tahap kelima adalah membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Yang keenam, pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap keenam adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Tahap ketujuh adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan, pembuatan jurnal penutup. Tahap kedelapan adalah membuat jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi nol. Yang kesembilan, neraca saldo setelah penutupan. Tahap kesembilan adalah membuat neraca saldo setelah penutupan yang dibuat setelah semua jurnal penutup diposting atau dipindahkan ke buku besar. Karena semua akun nominal telah ditutup, neraca saldo setelah penutupan hanya memasukkan akun-akun real. Berikut ini adalah gambar siklus akuntansi.
Yang pertama tadi transaksi ya, analisis transaksi. Yang kedua pencatatan dalam jurnal, lalu posting ke buku besar, lalu pembuatan neraca saldo, lalu pencatatan dan posting jurnal penyesuaian, lalu pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, lalu pembuatan laporan keuangan, pencatatan dan posting jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini siklus siklus akuntansinya. Lalu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut Harahap tahun 2015. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan tentang kondisi keuangan serta hasil kegiatan usaha suatu entitas pada periode waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut IAI tahun 2015 antara lain adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaiannya dalam pengambilan keputusan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya, untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau dipertanggungjawabkan. Nah, ini jenis-jenis laporan keuangan. Menurut Kashmir, tahun 2016 secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil yang diperoleh perusahaan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar pada jangka waktu tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk memberikan penjelasan atas laporan keuntungan yang telah dibuat. Laporan ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai hal-hal yang tertera di laporan-laporan lainnya dan alasan mengapa hal-hal tersebut dilakukan. Jenis standar akuntansi keuangan. Yang pertama, penyataan standar akuntansi keuangan International Financial Report Standard atau PSAK-IFRS menurut IAI tahun 2016. PSAK-IFRS digunakan untuk suatu badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal, atau badan fidusia, badan usaha yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Sejak tahun 2012,
Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengadopsi Standar International Financial Report Standard atau IFRS untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK ETAP. Menurut IAI tahun 2016, SAK ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya digunakan hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP sendiri menggunakan IFRS sebagai acuan penerapan standar akuntansi. SAK ETAP merupakan hasil penyederhanaan PSAK IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba atau rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehannya hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak. Nah, yang ketiga, standar akuntansi keuangan atau SAK Syariah. Menurut IAI tahun 2019, SAK Syariah digunakan untuk suatu badan yang melakukan transaksi berbasis syariah, baik itu merupakan lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah atau SAP. Menurut Dadang Suwanda tahun 2015, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, yang kelima, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM merupakan standar penyajian laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntansi Indonesia dan telah berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Menurut IAI tahun 2016, dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat terbantu dalam menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM disusun secara sederhana dan ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Nah, ini kita ke contoh soal transaksi jurnal umum. Transaksinya pada tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulai Bersama senilai 500 juta rupiah. Tanggal 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Transaksi yang ketiga, tanggal 15 Januari 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta dan 5 juta rupiah. Yang transaksi yang keempat, tanggal 20 Januari 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. Transaksi yang kelima, tanggal 31 Januari 2020 membayar gaji pegawai di bulan Januari senilai 20 juta rupiah.
Identifikasi transaksi yang pertama, setoran modal investasi menjadi harta perusahaan, kemudian bertambah berupa kas 500 juta atau debit. Artinya, modal Pak Hari bertambah menjadi 500 juta rupiah di sisi kredit. Transaksi yang kedua, identifikasinya harta perusahaan atau kas berkurang senilai 20 juta rupiah atau kredit untuk bayar sewa. Perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta rupiah atau di debit. Untuk transaksi yang ketiga, identifikasinya aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 10 juta rupiah dan perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Namun aset kas perusahaan senilai 15 juta rupiah. Yang keempat, identifikasinya laba dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 10 juta rupiah. Aset perusahaan kas bertambah senilai 10 juta rupiah. Yang kelima, beban gaji 25 juta di debit, sementara aset perusahaan kas berkurang senilai 25 juta di kredit. Ya, ini contoh tabelnya untuk PT Hari Mulia bersama Jurnal Umum per 31 Januari 2020. Jadi di sini totalnya balance ya 500 juta rupiah. Tadi ada ralat di beban gaji yang seharusnya 25 juta rupiah. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.